Nah, banyak sekali lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan anak kita dalam berkomunikasi, dalam berpengetahuan. Jadi kognitif afektifnya itu dipengaruhi dengan pengaruh lingkungan. Siapa temannya? Siapa orang yang paling dekat dengan dia? Ini papa sama mama wajib tahu dong. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang Women and Parenting, masih bareng saya Rini Aprianti, dan kita masih ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality, founder Mega Quality Training and Consulting. Kita tadi masih mencoba bagaimana kognitif, bagaimana dia percaya, afektif, dia senang, sampai konatif, dia melakukan tindakan yang walaupun sebenarnya bisa jadi tidak sampai ke arah situ ya, tidak sampai ke tindakan. Ya, beberapa faktor yang sering mempengaruhi sampai dia tidak persuasif atau melakukan tindakan itu, salah satunya itu sumber pesannya, komunikatornya. Jadi yang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi enggak gitu untuk bisa menguasai satu masalah gitu. Pengetahuan tentang apa yang disampaikan itu sampai enggak gitu. Misalnya nih seorang mama, ya, dia mau ngajari anaknya tentang matematika di tingkat SMA. Sementara mamanya sendiri aja belum mempersiapkan diri untuk itu gitu. Seorang papa yang mau ngajari anaknya atau mau membuka pengetahuan anaknya tentang bahasa Inggris. Nah, ya, anak itu udah bisa menilai kita loh. Makanya waktu kita menyampaikan komunikasi tentang bahasa Inggris, tentang matematika, kita harus kuasai dulu. Nah, situ anaknya itu kritisnya begitu gitu. Jadi sumber pesannya itu penting, komunikatornya itu penting. Kadang-kala saya nggak bisa menjawab pertanyaan anak saya, memang saya nggak menguasainya. Karena waktu saya tidak menguasai tentang apa yang ditanya oleh anak saya, nah ini sumber pesannya itu udah itu tadi, nggak trust anak kita kepada kita. Jadi sumber pesan itu penting, komunikator itu penting. Nah, kadang-kadang kami bersama, yuk kita cari di Mbah Google, cari sendiri, sama-sama. Dia tahu bahwa papanya, mamanya punya keterbatasan. Nah, kita cari faktanya gimana ini, berdasarkan ini artikel ini gitu. Tapi kalau begitu kan trustnya jadi lebih kayak tadi lah kasusnya Bu Yani, anaknya jadi nggak percaya kalau mamanya punya uang. Terus juga kalau kasusnya yang tadi itu, anak jadi nggak percaya, pasti papa nggak tahu, pasti nanya Google. Betul. Sampai begitu memang. Tetapi waktu dia lihat bahwa papanya punya keterbatasan, kalau Bu Yani kan memang masalah pembagian aja ya, tinggal jumlahnya aja, tinggal di balik layar udah gitu. Tapi kalau udah sampai kepada pengetahuan, komunikator yang memang tidak bisa, itu memang kita harus bilang terus terang. Sampai dia kadang-kadang kayak anak saya bilang, ya memang papa nggak kuasa ini kan, tapi kita cari sama-sama. Nah, jadi ada compassion yang mengikat di antara orang tua dan anak. Oleh karena keterbatasan orang tua, akhirnya kan anak mengerti gitu. Oh iya ya, orang tua nggak sempurna, nggak maha tahu, jadi dia juga perlu belajar. Nah itu, tapi penting. Jadi kalau dilihatnya, oh iya, kita baca sama-sama nih Pak, ini artikelnya bagus nih, sumber pesannya itu benar. Nah itu sampai itu komunikasi, bahkan dia bisa bertindak karena kan dari pesan yang sumber pesan yang benar, yang kredibilitasnya itu diakui. Contoh, misalnya artikel dari seorang yang ternama, artikel dari seorang yang benar-benar di bidang itu, tapi kita ngelihatnya sama-sama, bacanya sama-sama. Nah itu penting, sumber pesan. Oke, jadi apalagi nih yang menghambat komunikasi? Yang kedua itu pesan itu sendiri masuk akal nggak? Anak-anak ini kan kalau nggak masuk akalnya, makanya kalau yang guyon-guyon yang tidak masuk akal, ya itu kadang-kadang dia nggak bisa terima gitu. Nah kita harus buktikan bahwa memang pesan yang kita sampaikan itu masuk akal dia. Make sense ya? Iya. Yang ketiga itu pengaruh lingkungan. Apakah yang kita sampaikan itu lingkungannya mendukung nggak? Contoh ya, tiba-tiba dia dengar anaknya itu kata-kata ya kasar. Dia di lingkungan memang, bukan di rumah sih, tetangganya, bahkan ada di luar sana ada warung yang pakai kata-kata kasar. Tiba-tiba kita bingung nih, orang tua pulang kerja, anak kita menyampaikan kata kasar itu di depan kita. Nah, pengaruh lingkungan itu juga menghambat dalam berkomunikasi. Pengaruh lingkungan. Nah, saya pernah
sampaikan kepada bapak atau ibu ini, udah pindah aja, cari tempat yang lain supaya anaknya tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Sampai begitunya. Ini berarti kaitannya dengan bahasan kita 2 minggu sebelumnya ya Pak Agus ya. Gitu. Ya memang harus ada itu karena pentingnya dalam berkomunikasi itu. Nah pengaruh lingkungan ada. Ya jujur aja lah, saya nggak usah sampaikan nanti. Banyak sekali lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan anak kita dalam berkomunikasi, dalam berpengetahuan. Jadi kognitif afektifnya itu dipengaruhi dengan pengaruh lingkungan. Siapa temannya? Siapa orang yang paling dekat dengan dia? Ini papa sama mama wajib tahu dong. Sehingga keterbatasan itu bisa mempengaruhi itu. Jadi waktu kita ngomong tentang itu, yang menurut kita sebagai orang tua dia tahu, kognitifnya tahu, tapi kok nggak bisa tahu ya anak kita gitu. Karena pengaruh lingkungan. Satu lagi penting nih, harus diulang. Komunikasi itu harus diulang, the power of repetition. Itu yang keempat. Nah kalau orang tuanya pikirnya sekali sampai langsung nyambung atau dilakukan anak, enggak. Makanya harus diulang, waktu dia duduk sama, waktu dia makan sama, itu disampaikan lagi. Pengulangan itu penting disampaikan. Tapi Pak Agus, kalau diulang-ulang terus, apakah bosan. Tidak membuat anak-anak bosan dan akhirnya kitanya yang sakit hati dengarnya? Misalnya gini, iya. Itu anduk dijemur ya, dijemur ya. Belum juga dia mau jalan, kita bilang, itu anduk dijemur, iya. Ya betul. Kan? Nah saya ke poin yang pertama tadi, yang kita bahas tadi. Kita mengenal anak kita, apakah auditori, visual, atau kinestetik. Kalau di auditori, biasanya dia nggak begitu sulit. Tapi kalau visual, memang iya. Itu biasa anak-anak laki-laki. Jadi pesannya itu harus bentuk visual, ditempelkan di dinding kamarnya. Warna merah, tulisan handuk dijemur, itu warna merah mesti. Itu visual, itu kepada anak laki-laki gitu ya? Iya. Kalau anak perempuan mungkin oke lah, dia bisa sadar gitu bahwa mamaku ini juga 500 kata satu hari. Dia sadar tuh anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki pakai visualisasi. Sampai itu saya suruh kemarin tuh sampai bentuk habit itu harus difoto. Nah, visual begitu. Dia nggak nanya orang tuanya bangun pagi jam berapa. Itu semua kegiatan satu hari itu difoto. Di dindingnya diletakkan. Jadi kalau udah dilakukan, masukkan ke kantong yang ini. Udah mandi pagi ini. Anaknya sendiri yang melakukan. Itu visual. Jadi Mbak Rini, ya memang begitu cara kita bisa menyampaikan komunikasi itu bisa menjadi persuasi tindakan langsung. Kenali. Ya, jadi 4 tadi itu barrier ya. Kalau nggak kita lakukan itu menjadi hambatan 4 ini. Nah, komitmennya apa? Nanti kita harus belajar dong menjadi seorang komunikator yang baik. Sumbernya itu harus jelas. Jadi kadang-kadang kalau saya mau menyampaikan anak saya yang SMA, yang SMP kelas 3, saya kadang belajar dulu. Oh, betul nggak? Iya, karena memang pelajaran kita yang dulu SMA, SMP sekarang udah Tuh. loh. Iya kan? Nggak usah belajar pelajaran lah. Ya kan? Kemarin saya belajar tentang bintang. Saya bingung bintang itu cahaya dari mana. Saya cari, saya belajar. Kalau kan nggak nyambung nanti belajar bintang itu. Itu jadi kita harus menjadi orang tua. Sumber pesannya itu harus kredibel. Jadi orang tua juga harus belajar. Iya, sama seperti ketika anak saya menanyakan, Bu, bintang itu ada berapa sudutnya? Kita taunya sudut 5 kan 5. Ya, kalau digambarkan. Iya. Kalau mau gambar 3 boleh, kalau mau sudut 10 boleh. Ayo. Itu kan? Anak SD loh. Iya. Nah bayangkan kalau kita orang tua nggak mau belajar. Nah makanya kredibel. Jadi kalau kita mau belajar, anak kita tahu waktu kita mau belajar dan apa yang ditanyanya kita nggak tahu, dia pasti mesti gini, oh papaku ini pasti dilihatnya atau dicarinya ini. Begitu. Okay. Ya. Kita masih ada satu sesi lagi ya Pak Agus ya. Sahabat Sonora, sabar dulu, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Sonora Siang Parenting bersama Mega Quality mengenai komunikasi atau persuasi. Kita akan kembali sesaat lagi.